Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan persoalan yang sangat penting bagi kehidupan kita menghadapi persoalan kepemimpinan yang banyak sekali dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, supaya kita mempedomani dengan baik dan memilih keadaan yang sesuai. Pada subuh yang lalu kita sudah membicarakan di hari akhirat nanti orang menyesal karena memilih pemimpin yang bersangkutan tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, sehingga dia menyesal. Seandainya dia ikuti Rasul dan ikuti Allah Subhanahu wa taala, dia nggak sampai ke neraka. Ya. Ini suatu perenungan bagi kita, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri, ya. Menyelamatkan diri dari kemungkinan masuk neraka karena urusan kepemimpinan. Di dalam surah Al-Ahzab. Kemudian dalam surah Shad ayat 59, 60, 61 ada dialog antara pemimpin dengan rakyatnya, pengikutnya, yang menunjukkan mereka sama-sama di neraka. Dia mengatakan ini rombongan tidak akan mendapat marhaban, ucapan selamat. Dan pengikutnya mengucapkan sebenarnya kamu yang menyesatkan kami, dan dia mengharapkan azab siksanya 2 kali lipat. Ya. Yang kemarin subuh kita membicarakan dalam surah Al-Baqarah, ya, di mana pemimpinnya melupakan pengikutnya. Mari kita sedikit ulangi dulu, ya. Di situ sebenarnya pondasi daripada sikap. Jadi pondasinya biasanya surah Al-Baqarah itu menjelaskan masalah segala sesuatu yang sedikit mendasar, ya. Yaitu ayat 166, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dan orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Jadi kalau pemimpinnya itu nanti melihat azab, ya,
yang akan ditimpakan kepada mereka baru sadar, dan dia melepaskan diri terhadap yang dipimpinnya, ya. Nah, ini sebenarnya Allah membentangkan segala kemungkinan terjadi pada kita sehingga kita mampu, ini hubungan bagaimana ini, ya, bagaimana ini. Misalnya, ya, kata Rasulullah SAW, kamu itu semuanya pemimpin dan diminta pertanggungjawaban. Jadi ada hubungan pemimpin dan yang dipimpin, ya. Sederhana saja. Misalnya ada pembantu di rumah tangga kita. Hati-hati. Itu hubungan antara yang lemah dengan yang kuat, ya. Jangan sampai misalnya bulan puasa, ya, jangan sampai dia tidak bisa taraweh, tidak bisa puasa karena kekuatan yang mengakibatkan mereka tidak bisa berbuat sesuatu. Itu bahaya itu, ya. Itu hubungan antara yang lemah dengan yang kuat. Nanti kita ketemukan. Jadi segala hubungan-hubungan dibentangkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita hati-hati. Jangan sampai kita terjerembab di dalam satu persoalan seperti sekarang, seperti menghadapi pemilu, ya. Ini masalah pemilihan, semuanya orang Islam, semuanya orang Islam nih, ya. Kalau ada orang kafir itu ada petunjuk lagi, ya. Ini semuanya orang Islam. Nah, sekarang ada kelakuan mereka yang zalim, yaitu misalnya menyogok. Nah, itu, ya. Ada yang sogok menyogok, ada yang tidak. Nah, itu ada hubungan lagi, ya. Maka Nabi Musa alaihissalam pada waktu dia datang, ya, memimpin umatnya di dalam surah Al-A'raf ayat 128. Nih 128, ya. Ini kekuatan rohani, ya, yang menguatkan umatnya, ya. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ini, ya. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik, ya, adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini Musa menguatkan tauhid, ya, kepada pengikut-pengikutnya untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bumi ini luas milik Allah. Dia akan memilih sekendaknya. Nah, mari kita baca Al-A'raf ayat 128. Qala Musa liqaumi, Musa berkata kepada kaumnya, ya, ista'inu billah wasbiru, minta tolonglah kepada Allah dan sabar, ya, dalam menghadapi Fir'aun, ya. Kita saat ini menghadapi apa sekelas itu, ya, belum tentu, kan, gitu.
Innal arda lillah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Nggak usah khawatir. Nah itu maksudnya. Kemana saja kamu pergi. Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah. Yurithuha. Dia akan mewariskan man yasha min ibadi, kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Min ibadi, dia tidak pakai ya. Artinya hamba-hamba yang sudah mantap. Wal akibatu lil muttaqin. Segala akibat kesudahan yang baik adalah orang yang bertakwa. Nah, ini apa itu maksudnya? Ya. Jadi dalam situasi yang bagaimanapun, ya, dalam keadaan misalnya umat Islam tertekan, umat Islam terusir, umat Islam menghadapi kezaliman, kita tetap bertakwa. Nah, itu maksudnya, ya. Wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah orang takwa. Dalam keadaan bagaimanapun kita bertakwa. Itu sebab tujuan takwa itu adalah tujuan hidup kita. Ya. Yang masuk surga itu orang yang bertakwa. Satu-satunya yang masuk surga, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang muttaqin. Orang yang takwa, itu maksudnya. Dari segala situasi yang kamu hadapi tetap bertakwa. Nah, dicontohkan oleh Nabi Musa bagaimana menghadapi Fir'aun. Nih, doanya, ya. Surah Yunus ayat 88. Dan Musa berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan, harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Itu doa Nabi Musa alaihissalam. Apakah kita berdoa seperti itu? Tentu tidak, ya kan? Paling tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala sogok penyogok, segala penekanan yang diberikan oleh kelompok-kelompok tertentu, mudah-mudahan itu tidak ada pengaruhnya. Kita tidak akan sampai doanya itu mengunci hatinya. Karena ini berhadapan sama Fir'aun. Nah, karena berhadapan sama Fir'aun, dalam situasi seperti kita adalah doa supaya kekuatan materinya, kekuatan kekuasaannya, ya, untuk melakukan penekanan, kekuatan harta yang mengakibatkan bisa sogok menyogok. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berpengaruh terhadap proses pemilu. Nah, itu ya. Ini segala contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita pahami sehingga kita mengukur situasinya. Apakah kita seperti sekarang ini seperti zaman Firaun? Enggak, ya. Tapi kelakuan-kelakuan seperti menyogok, menekan, tidak jujur itu ada. Nah, itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, Nabi Musa itu tahu
Jadi pesannya supaya kita tahu apa yang menyebabkan ketidakjujuran. Harus tahu. Maksudnya ini kan doa karena Fir'aun punya harta, punya kekuasaan, digunakan untuk menekan, harus tahu dia. Nah, jadi kita harus tahu apa-apa yang mengganggu pemilu kita, ya. Kemudian dilanjutkan, qad sesungguhnya berkata, ujibat da'watukuma. Allah berfirman, sungguh telah dikabulkan doa permohonanmu, dan fastaqima, dan beristiqomalah. Nah, ini salah satu dari 6 istiqomah. Istiqomah kita dalam pelajaran kita itu salah satunya istiqomah dalam perjuangan, ya. Istiqomah di dalam perjuangan yang selalu kita bicarakan. Mari kita istiqomah lah. Kita nggak tahu apa materinya istiqomah. Di dalam Quran ada 6 istiqomah, 6 ayat mengenai istiqomah. Antara lain bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu istiqomah, ya. Baik dalam ucapan, sikap, ya, perilaku kita, doa kita, itu harus menunjukkan istiqomah di dalam tauhid, ya. Itu contohnya. Saya kira cukup dulu, ya. Mudah-mudahan Allah membentangkan ini supaya kita jadi orang pandai, ya. Orang yang pandai, yang mengerti persoalan, mengerti ajaran-ajaran Allah di dalam Quran, sehingga kita dapat menerapkan aspek-aspek yang terjadi, ya, untuk keselamatan kita di akhirat nanti, ya. Saya kira cukup dulu, ya. Mudah-mudahan kita dalam kesulitan apapun, ya, begini, Al-Quran itu 6.236 ayat. Ada yang hitung 6.236 ayat. Ada yang 6.666 ayat. Sebenarnya cara menghitungnya saja, ya. Mengapa ayat Al-Quran itu begitu banyak? Kalau Islam itu sederhana, agamanya sederhana, mengapa tidak 10 ayat saja? Kalau Islam itu mudah, mengapa tidak 50 ayat saja? Kalau Islam itu sederhana, tidak menyangkut semua aspek kehidupan, mengapa tidak 100 ayat saja? Mengapa tidak 500 ayat saja? Mengapa tidak 600 ayat saja? Mengapa tidak 1000 ayat saja? Mengapa harus 6.236 ayat? Bayangkan, kalau kita mengkaji itu satu ayat saja satu hari. Satu ayat saja satu hari. Berarti memerlukan waktu 6.000 hari. Belum menghubungkan antara satu ayat dengan ayat lain. Jadi sebenarnya mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mengerti Al-Quran, melaksanakan Al-Quran bertahap-tahap sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia, itulah yang kita bisa hasilkan. Mungkin kita saat meninggal dunia itu baru mengerti 1000 ayat, tidak apa-apa. Kita meninggal dunia nanti baru 500 ayat, tidak apa-apa. Itulah usaha kita. Allah tidak mengharapkan apa hasilnya, ya. Tapi Allah mengharapkan apa usaha kita. Nah, itu usaha kita, bukan hasilnya. Kalau bahasa kerennya, bahasa ilmiah, deltanya itu, tambahannya itu, deltanya, pergerakannya itu, ya. Saya kira itulah, mudah-mudahan kita diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya,
sesuai dengan janji Allah. Sesuai dengan janji Allah, wa idza quri'al Qur'an, dibacakan Al-Qur'an, dijelaskan Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarlah, diam, dengarkan. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Artinya dengan mendengar Quran kita dimudahkan Allah untuk ngerti. Kita ditimbulkan hati untuk cinta, ya. Kita ditimbulkan hati untuk rindu kepada Al-Quran. Sehingga hati kita terbuka, hati kita mudah mengerti, hati kita mudah menerapkan. Mungkin supaya kita aman, merasa nggak banyak pikiran, ya, memikirkan kehidupan sehari-hari. Insya Allah salah satu rahmatnya diberi kita rezeki, sehingga kita mantap subuh ini di rumah masih ada uang, ya, masih ada sembako, sehingga kita tenang. Nah, mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.